Lagi dengan saya Ferry Channel. Kali ini kita akan membahas tentang masih dengan kasus Vina. Pagi tadi tepatnya sekitar jam 10 setelah Peggy Setiawan divonis bebas, perdebatan masih saja sengit, yaitu antara praktisi hukum Bapak Rasman Arif Nasution dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Pak Tony RM. Dan apa saja yang didebatkan mereka? Mari kita dengar. Udah, Anda tidak percaya. Kalau Anda tidak percaya, tanya kepada tim hukum itu. Poin yang kedua. Itu dia pembohong itu, guys. Itu ajiannya Apa si yang saudara Rahman itu. sampaikan itu semuanya normatif. Apa yang saya sebut dengan normatif? Saudara menjelaskan secara terperinci dalam situasi yang normal. Memang ada yang diatur oleh Tuhan. Memang ada peraturan Kapolri. Memang ada peraturan Perkaba, peraturan Kabareskrim. Memang ada. Memang ada SOP, standar operasional prosedur. Tapi yang kalian selalu lupa ada bahwa penetapan 3 DPO termasuk Peggy alias Peron berdasarkan putusan pengadilan yang melalui proses tahapan. Kata Pak Rasman Nasution, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka sudah melalui standar, sudah melalui SOP ataupun sudah melalui prosedur. Tetapi kalau memang ia sudah melalui prosedur, tidak mungkin dong hakim pra-peradilan begitu saja begitu mudahnya memutus bahwasanya Peggy Setiawan dibebaskan dengan segala tuntutan dari penyidik Polda Jabar. Dan apa tanggapan nantinya dari Bapak Tony RM, sekali lagi kuasa hukum dari Peggy Setiawan? Kita juga akan mendengar apa tanggapan Pak Tony nanti. Dan sekarang masih Bapak Rasman Nasution yang memberikan tanggapan terhadap putusan hakim tadi. Sebagai praktisi hukum, Bapak Rasman Nasution sebagai seorang lawyer juga yang dikatakan oleh orang yaitu pengacara kondam. Tapi Bapak Rasman Nasution, saya lihat setiap ada media sering dipojokkan oleh beberapa media atau beberapa netizen. Untuk itu kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Rasman Nasution. Penyidikan, penuntutan, vonis. Dan karena itu, kalau saudara mengatakan bahwa orang yang sudah DPO lalu kemudian dipanggil 3 kali, tunjukkan kepada saya satu saja contoh atau jurisprudensi di negara ini sehingga orang yang DPO dipanggil dulu 3 kali lalu kemudian kalau tidak datang baru tetapkan tersangka. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon menetapkan 3 DPO. Sebenarnya kalau dalam konstruksi hukum yang kita paham, yang 3 orang ini sesungguhnya sudah divonis oleh hakim. Hanya saja siapa manusianya. Manusianya ini begitu 2024 muncul sebuah film yang diberi judul Vina sebelum 7 hari, lalu kemudian didalami oleh penyidik dengan serta-merta, dengan cepat, dengan patut, dengan wajar, dan terukur. Kata Pak Rasman Nasution, diawali dengan penyidik, yaitu penyidik yang seorang yang 3 DPO ini dengan serta-merta, dengan terukur, kata Pak Rasman Nasution sebagai praktisi hukum. Tetapi di sini yang kita bukan nilai bukan masalah bukan masalah Bapak Nasution sebagai praktisi hukum, tetapi kok sebegitu apanya penyidik Polri cerobohnya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak memenuhi syarat. Contohnya minimal ada 2 alat bukti yang konkret. Tapi di sini kan tidak. Kan itu yang dimasukkan oleh tim kuasa Peggy Setiawan
yang dimasukkan ke pra peradilan. Mereka mulai bergerak, tanya kepada para terpidana, ada pengakuan, ada pernyataan yang mereka mengkerucut kepada satu nama. Termasuklah pernyataan saudara Sudirman yang mengatakan bahwa Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Untuk memastikan Peggy alias Peron adalah Peggy Setiawan, Polda Jabar datang menggeledah rumah saudara Peggy Setiawan. Di sana ditemukan ijazah yang satu lulusan dengan saudara. Jadi apa hubungannya ijazah dengan kematian Eki? Apakah ijazah itu bisa diapain ya, atau dipukulkan atau macam mana? Tetapi sebagai petunjuk ya oke lah, tapi kan tidak, katakan tidak ada referensinya, ada, tapi referensinya yaitu cuman hanya sebagai alat petunjuk, kan begitu. Tetapi di sini Pak Rasman Nasution masih ngotot, agak kurang apa namanya itu, Bapak Rasman Nasution dia sepertinya agak membelah tim penyidik Polri. Ya kita bukan menyalahkan penyidik tetapi di sini yang kita bukan membela siapa-siapa. Ya kalau Peggy-nya terbukti tadi memang betul-betul bersalah, tentu tidak diputus bebas oleh hakim pra peradilan. Dan juga apalagi apa nanti yang akan dibahas lagi oleh Pak Rasman Nasution sama perdebatan yang sangat mengeluarkan urat-urat nadi sepertinya. Tapi Pak Tony RM menanggapinya dengan santai saja, belum menyampaikan sepatah kata. Ini pengakuan, ini legalitas. Apa hubungannya sama ijazah? Polisi Nah, melihat, ya, apa hubungannya penyidik dengan ijazah? menemukan benar pernyataan Sudirman bahwa Peggy alias Peron ternyata adalah Peggy Setiawan. Jadi yang menyebut Peggy Peron bukan polisi. Peggy Setiawan bukan polisi. Yang sebagaimana termuat dalam KUHP ya, juga disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Itu bunyinya. Nah, sehingga hal itu ya tidak pernah dilakukan. Penyidik ya pada tanggal 19 Mei 2024 ya itu memberikan SPDP kepada jaksa. Kemudian 21 Mei 2024 melakukan gelar perkara dan 21 Mei juga menetapkan tersangka. Kemudian 21 Mei juga kemudian jam 18 melakukan penangkapan. Dan BAP yang kami terima salinan BAP itu BAP langsung sebagai tersangka. Tidak ada pemeriksaan sebagai saksi atau Parah sih Rasman Ini ini bisa guys. saya jawab nggak? Baik, Bisa saya jawab nggak ini? baik, Bang Tony, Bang Ras. Perdebatan ini panas. Nanti akan diberikan kesempatan lagi untuk bisa mengcounter argumen masing-masing. Tetapi tidak ketemukan siapa orangnya. Nah, masalahnya sekarang, begitu vonis dilakukan, lalu kemudian penyidik bergerak cepat, mereka mengkerucut kepada satu nama. Dari mana itu? Di luar dari Sudirman, ada lagi 17 orang yang diperiksa Wilayahnya si Rasman. yang mengatakan bahwa Peggy alias Peron adalah Peggy Setiawan. Itu clear. Memang clear itu Peggy Setiawan, tetapi datanya kan tidak seperti itu. Peggy Setiawan situ kan banyak dari ciri-ciri yang pas Polda Jabar menetapkan sebagai DPO. Pertama dirilis wajahnya beda dan umurnya pun bertikai. Setelah ditangkap Peggy-nya beda. Kan itu yang dipermasalahkan oleh netizen seluruh Indonesia. Tapi di sini ya kita tidak menyalahkan Pak Rasman Nasution juga karena dia praktisi hukum.
memang suaranya besar, memang begitulah kalau orang Medan suaranya memang besar, tapi hati Pak Rasman Hasbian itu tuh baik. Saking baiknya banyak netizen yang menghujatnya. Lalu kemudian saya tengok didatangkan ahli. Saya lihat ahli yang didatangkan itu ketika ditanya dia juga kelabakan gitu. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa seseorang dipanggil di 3 kali. Itu kan dalam keadaan normal. Ini tidak normal. Ini ada. Pas kata Pak Rasman Hasbian, ini memang tidak normal. Memang tidak normal, Pak. Kalau normal, ya kasus ini tidak akan jadi runyam seperti ini. Dari memang tidak normal. Tidak normal di mana? Ya, kesaksian tidak normal. Barang buktinya kurang normal. Semuanya mulai dari kesaksian, pembeapian, sampai penyidikan, penangkapan, penggeledahan, ya itu kan tidak normal. Ya itulah yang diajukan mereka sebagai tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Itulah yang diajukan mereka ke sidang pra peradilan. Oke, hanya itulah yang dapat kita bahas malam ini. Apa yang sama-sama kita lihat dengan perdebatan yang menegangkan, tetapi ini hanyalah pencerahan untuk kita semua. Yang bebasnya Peggy Setiawan itu bukan karena memang keadilan itu memang mencari jalannya sendiri. Ya contohnya jalannya ya seperti ya banyak yang mengawal kasus ini, karena itu kasus ini sedang viral, kasus Vina ini. Baiklah, itu sebelum saya tutup channel ini, jangan lupa di subscribe Ferry Channel dan like dan komen.